Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita masuk pada umroh sesi yang ketiga. Para habaib, para anbiya, zuriyatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialognya begini, Bu. Kaum kafir Quraisy ada namanya pemimpin yang namanya Tio. Ya, ini berkumpulnya kaum kafir ini di Darun Najwa. Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali, "Ya Ali, nanti malam kau duduk di tempatku." Kemudian Ali dipanggil keluar untuk berdialog. Rasulullah dikepung, Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah sampai subuh. Keluarnya Rasulullah, padahal orang kafir ini mengepung rumah Rasulullah. Tapi keluarnya Rasulullah, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang bacaannya ada di surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda fa usyainahum fahum la yusirun. Keluarlah Rasulullah tanpa dilihat oleh orang kafir Quraisy. Setelah keluar, Rasulullah menunjukkan tidak mampu untuk meninggalkan kaki saya supaya aju, supaya Rasulullah tidak bangun. Kemudian Rasulullah berdoa, yaitu putra putrinya Abu Bakar. Haram menyembelih merpati yang ada di tanah haram. Karena kenapa? Dia yang melindungi Rasulullah. Beliaulah yang membuat mustahil kepada orang kafir sehingga tidak memasuki Jabal Sur. Namun alhamdulillah, Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun pada Rindukan Umroh pada sesi yang ketiga. Pada sesi yang ketiga ini kita kunjungi Jabal Sur. orang itu tidak sholat, orang itu atau yang dikenal Umar Al-Faruq. Kemudian dikasih tulang sama Sayyidina Umar, di garis bangun dan merobohkan ini, maka Sayyidina Umar akan membunuh. Jadi Islam itu kenapa ucapan tidak bisa diikuti, tapi Al-Quran wajib diikuti. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak manusia, Rasulullah SAW tingkah lakunya makan yang keluar dari lisan Rabbul Alamin. Jadi kita turun di Jabal Sur untuk mengambil sejarah, berfoto bareng. Ingat Ibu, foto itu untuk apa? Untuk syiar kemudian untuk apa? Nomor 2, idkhulus surur. Semoga kita didoakan oleh orang lain ketika melihat foto saya. Masya Allah, semoga aku nantinya nyampe di sini, orang foto di sini. Kemudian nomor 3, masa ada Gua Thur adalah gunung setinggi 458 meter yang berada di sebelah selatan kota Mekah. Gua Thur terletak di puncak Gunung Thur. Di gua itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Bukit Tsur terkait erat dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yang letaknya di tengah-tengah Mekah, sekitar 4 km di selatan Masjidil Haram. Bukit Tsur berada di kawasan Kudai. Untuk naik ke puncaknya diperlukan waktu sekitar 1,5 jam. Di bukit ini terdapat gua, tingginya sekitar 1,25 meter dengan luas 3,5 meter persegi. Ada 2 lubang untuk masuk di sebelah barat dan timur. Lubang di sebelah barat merupakan pintu masuk yang digunakan Rasulullah SAW bersembunyi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersembunyi dalam Gua Tsur dari kejaran kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau. Disertai oleh sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bersembunyi di Gua Tsur hingga 3 hari lamanya. Abu Bakar sendiri sempat cemas karena hanya sejengkal dari dalam gua kaki Rasulullah bisa terlihat di luar. Berkat pertolongan Allah, di mulut gua bersarang laba-laba menutupinya dengan jaring-jaring tebal, sementara di sebelah mulut gua bersarang pula merpati dan bertelur di sana. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 40 berbunyi, sedang di salah satu daripada 2 orang ketika kedua-duanya berada di dalam gua. Kaum Quraisy yang mengepung Rasulullah SAW akhirnya menyerah karena menganggap tidak mungkin gua itu dimasuki orang untuk bersembunyi. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian keluar dari Gua Tsur lalu naik onta yang dibawakan oleh Abdullah bin Uraiqid atas pesan Abu Bakar. Dua sendiri ketika itu belum lagi memeluk Islam. Kita sekarang menuju ke Jabal Rahmah, sebuah bukit tempat bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun. Usai diturunkan ke bumi dari surga karena memakan buah terlarang yaitu khuldi. Padahal Allah telah melarang mereka, akan tetapi setan terus menggoda. Begitu riwayat tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Di puncak Jabal Rahmah kini telah dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter, lebar sekitar 1,8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak. Sesuai namanya, Jabal berarti bukit, sementara Rahmah adalah kasih sayang. Bukit itu terletak persis di tepi Padang Arafah, pinggiran timur kota Mekah. Bukit kasih sayang, demikian biasa orang menyebutnya, menjadi saksi 3 peristiwa penting bagi peradaban Islam. Tiga peristiwa penting itu dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa kembali berjumpa yang membawa berkah kepada seluruh umat manusia. Menurutnya, manusia selainnya bersyukur atas upaya Nabi Adam dengan kesadarannya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku dirinya melakukan kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Nabi Adam berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya tidak Engkau ampuni dan belas kasihi, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Peristiwa yang kedua adalah di balik perintah berkorban. Ada sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuktikan kegelisihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beberapa kali bermimpi sebelumnya menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Mimpi ataukah godaan, sadar atau tidaknya tentang mimpi itu dipercaya terjadi di Jabal Rahmah. Kemudian Nabi Ibrahim digoda setan di Jamarot yang kini menjadi tempat pelemparan batu saat melempar jumroh pada pelaksanaan rukun haji.
Pada peristiwa yang ketiga di Jabal Rahmah ini, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan dakwah yang menjelaskan kesempurnaan agama. Kabar tersebut disambut gembira oleh kaum muslimin, namun tidak dengan Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar. Keduanya justru menangis karena berfirasat akan ditinggalkan oleh Rasulullah. Saat itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan surah An-Nasr. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Tidak ada pepohonan di sekitar Jabal Rahmah. Tersedia area parkir yang sangat luas. Terdapat beberapa penjual makanan dan minuman berada di area ini, menjajakan dagangannya dengan menggunakan mobil box yang disulap sebagai kafe mini. Cuaca di sekitar Jabal ini sangat terik dengan suhu udara kira-kira di atas 36 derajat Celcius. Musdalifah adalah daerah terbuka di antara Mekah dan Mina di Arab Saudi, yang merupakan tempat jamaah haji diperintahkan untuk singgah dan bermalam setelah bertolak dari Arafah. Musdalifah terletak di antara Ma'zamain atau dua jalan yang memisahkan dua gunung yang saling berhadapan, Arafah dan Lembah Muhazir. Luas Musdalifah adalah sekitar 12,25 km persegi. Di sana terdapat rambu-rambu pembatas yang menentukan batas awal dan akhir Musdalifah. Jamaah haji setelah melaksanakan wukuf di Arafah bergerak menuju Musdalifah setelah terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Di Musdalifah, jamaah haji melaksanakan sholat maghrib dan isya secara digabungkan dan disingkat atau jamak qashar, dan bermalam di sana hingga waktu fajar. Di Musdalifah, jamaah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Bermalam di Musdalifah hukumnya adalah wajib dalam haji, maka siapa saja yang meninggalkannya diharuskan untuk membayar dam. Dianjurkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW bermalam hingga memasuki waktu sholat subuh, kemudian berhenti hingga fajar menguning. Namun bagi orang-orang yang lemah seperti kaum wanita, orang-orang tua, dan yang seperti mereka, boleh meninggalkan Musdalifah setelah lewat tengah malam. Setelah sholat subuh, jamaah haji berangkat menuju ke Mina. Pada zaman dahulu, Mina merupakan suatu tempat yang terpencil dan hampir kosong pada waktu selain musim haji. Mina awalnya didiami oleh orang-orang berketurunan Quraisy. Pada zaman Rasulullah SAW, jamaah-jamaah haji yang datang menaiki unta dan datang lebih awal ke Mina.
Dipersilakan untuk mengikatkan untanya di tempat yang ia kehendaki. Bagi jamaah haji yang datangnya belakangan tidak mendapatkan tempat sebagaimana yang datang lebih dahulu. Mina juga menjadi tempat penuh cobaan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak saja harus mengorbankan putra tersayangnya, tetapi juga diuji oleh setan. Karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam melempari setan itu dengan batu. Kisah ini diabadikan dengan kewajiban setiap jamaah untuk melempar jumroh. Setiap umat Islam yang menjalankan ibadah haji akan menetap selama beberapa hari di Mina. Jamaah akan berkumpul dan bermalam di tenda-tenda sebagai tempat berteduh. Kawasan ini kemudian berkembang pesat menjadi area modern. Ribuan tenda bisa ditemukan ketika musim haji tiba. Ada lebih dari 100.000 tenda jamaah haji yang dibangun di daerah tersebut. Ratusan ribu tenda yang berdiri ini membuat Mina mendapatkan julukan sebagai kota tenda. Seluruh tenda yang dibangun memiliki kapasitas hingga 3 juta orang jamaah haji. Jauh sebelum pemerintah Arab membangun tenda ini, para jamaah akan membawa tenda mereka sendiri ke lembah dan membongkar tenda mereka saat selesai melaksanakan ibadah haji. Sekitar tahun 1990-an, tenda kapas permanen dipasang oleh pemerintah Arab Saudi. Dan tenda permanen ini akan menjadi tempat berlindung bagi para jamaah haji. Tenda-tenda tersebut dikelompokkan ke dalam kem-kem, masing-masing dengan dinding luar mereka sendiri dan dibagi oleh kebangsaan para jamaah haji. Setiap kem dilengkapi dengan dapur, kamar mandi, dan fasilitas wudhu dan terhubung ke kem-kem lainnya melalui jalan setapak. Tenda-tenda tersebut juga ditandai dengan pasangan warna dan angka yang unik untuk membuatnya lebih mudah dikenali para jamaah haji yang datang dari penjuru dunia. Jabal Nur adalah gunung yang menyimpan jejak sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi yang terakhir. Di sisi gunung ini ada sebuah gua bernama Gua Hira, tempat Nabi SAW berkhalwat sebelum menerima wahyu yang pertama. Jabal Nur terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Di Jabal Nur, ayat pertama dalam Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Gunung ini menjadi titik awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi terakhir. Dari sekian banyak tempat yang bersejarah di Mekah, maka belum lengkap kalau kita belum ziarah ke Jabal Nur, di mana di puncaknya terdapat Gua Hira. Bagi jamaah haji dan umroh yang ingin mendaki menuju Gua Hira, disarankan berangkatnya setelah sholat subuh karena pada siang hari biasanya matahari kota Mekah sangat terik, terlebih di musim panas. Untuk melakukan umroh badal, kita melakukan mikotnya di Masjid Ji'ranah. Masjid Ji'ranah menjadi salah satu tempat miqat, tempat dimulainya umroh yang ada di sekitar kota Mekah. Sejumlah jamaah haji yang ingin melakukan umroh sunnah pun mengambil miqat dari tempat ini. Yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.